ya, takutkan adanya dugaan aliran dana yang dilakukan oleh saudara DRL ke hakim. Kuasa hukum DRL mengajukan pra peradilan, mendaftarkan di PN Jakarta Selatan. Maka saya menghimbau agar penyidik benar-benar all out. Perseteruan dua dokter kecantikan, yakni Dr. Richard Lee dan Dr. Samira alias Doktif belakangan ini makin memanas. Itu tampak dari sindiran keras yang dilontarkan Doktif terhadap Richard Lee yang mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan Richard Lee menempuh jalur pra-peradilan untuk menggugurkan status tersangkanya bagi Doktif seperti menelan ludahnya sendiri. Pasalnya, pengacara Richard Lee, Jeffrey Simatupang, sebelumnya pernah mengatakan jika kliennya siap bertarung di pengadilan dan tidak akan mengajukan pra-peradilan. Karena putusannya itulah yang dianggap Printland tak punya pendirian, Doktif mempertanyakan integritas Jeffrey sebagai pengacara profesional. Meski begitu, Doktif percaya jika pihak Polda Metro Jaya sebagai tergugat akan all out menghadapi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Richard, yang rencananya sidang pertama akan digelar pada bulan Februari mendatang. Ingat nggak pada saat Doktif pernah ke PMJ, Doktif sudah ingatkan strategi untuk mundur sampai di tanggal 4 itu adalah strategi yang akan dilakukan DRL untuk melakukan prapit, dan ternyata sesuai. Dan lucunya Doktif sampaikan pesan untuk Bang Jeff ya sebagai lawyer dari DRL, di tanggal 21 malam ya kita sempat melakukan syuting di salah satu stasiun televisi pada saat itu ya, dan di situ kita menanyakan, jadi saksinya banyak, Bang Jeff kira-kira kliennya mengajukan prapit enggak? Dan di situ Bang Jeff mengatakan tidak. Dan lucunya beberapa jam kemudian ada pelaporan bahwa saudara DRL mengajukan prapit. Ya, jadi di sini juga Doktif mohon untuk Bang Jeff jangan melakukan tindakan yang klien Anda lakukan selama ini, pembohongan publik. Ya, jadi jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh klien. Tetap berintegritas sebagai seorang lawyer. Ya, prapit itu adalah hak kok, nggak ada masalah. Ya meskipun menurut Doktif agak lucu sih ya gitu loh. Karena PMJ itu sudah sangat profesional. Jadi yang nanti akan dipersidangkan itu bukan materi, tapi formalitas untuk menetapkan menjadi TSK. Dan Doktif yakin PMJ sangat profesional. Kenapa kok lama banget sampai setahun? Ya karena benar-benar PMJ itu tidak ingin ada celah untuk manusia satu ini melakukan prapit. Karena sudah diduga ini akan melakukan prapit. Gitu ya, dan lucunya yang diserang adalah Pak Kapolda yang memang tegak lurus, nggak bisa terima suapan apapun ya, dan juga Dirkrimsus yang Doktif jamin merah putih. Artinya pra peradilan ini kan sudah diatur dalam undang-undang, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Bentuk dukungan kami terhadap proses penegakan hukum itu adalah menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, begitu loh. Semua yang Doktif katakan dari awal, dari mulai dia login, dia akan mendapatkan simpati masyarakat dengan cara masuk ke dalam mu'alaf, itu semua terbukti dengan berjalannya waktu. Hanya dalam hitungan hari, bulan. Ya, kalau yang kemarin Doktif bilang ini sakit, dugaannya Doktif strategi dia untuk melakukan prapit. Malam hari, tanggal 21 malam, lawyernya bilang tidak akan melakukan prapit. Ternyata di tanggal 22 muncullah prapit. Jadi ya kita bisa lihat bagaimana manipulatifnya ya Doktif bilang seorang DRL ini. Tapi tetap Doktif akan maju terus, kita lihat bagaimana nanti proses prapit di Jakarta Selatan. Agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Begitu. Jadi bukan kami seolah-olah bahwa wah kami ini tidak menerima, bukan itu. Justru bentuk support kami, bentuk dukungan kami terhadap Polda Metro Jaya terhadap penegakan hukum adalah menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, begitu. Menanggapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan dokter kecantikan, Richard Lee,
Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Andaru Rahutomo mengatakan pihaknya masih menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya gugatan dari Richard Lee yang kini menjadi tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen untuk produk dan layanan kecantikan yang dilaporkan oleh Dr. Samira alias Dokif. Lantas seperti apa persiapan Polda Metro Jaya menyiapkan bukti penetapan tersangka Richard Lee? Kuasa hukum DRL mengajukan pra-peradilan, mendaftarkan di PN Jakarta Selatan terhadap tersangkaan DRL. Ya, kita hargai ini upaya hukum dari PH, dari tersangka DRL, itu sah-sah aja. Itu sah-sah aja dan itu dijamin oleh KUHAP. Itu hak daripada terlapor atau tersangka. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan menghadapi pra-peradilan itu, menyiapkan barang bukti, kelengkapan yang diperlukan. Kami menunggu panggilan dari PN Jakarta Selatan untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini. Ya, tentunya akan hadir, kedua pihak akan hadir. Kami sedang menunggu panggilan dari PN Jakarta Selatan. Penyidik menyiapkan segala kelengkapannya. Ya, ini hak daripada tersangka. Dan dari kami juga akan menghadapi pra-peradilan itu. Nanti di proses persidangan akan ditentukan apakah sah penetapan tersangka dari Dr. RL yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah materi dari pra-peradilan. Tentunya penyidik akan mempersiapkan semuanya, baik formil, bagaimana tata cara kami penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap DRL, itu yang akan diuji, sehingga bukti-bukti disiapkan, segala keperluan penyidikan yang terkait penetapan tersangka itu sudah disiapkan dan akan diuji nanti di sidang pra-peradilan ya. Artinya begini loh, bahwa kita itu menggunakan hak yang sudah diatur dengan undang-undang. Justru kami itu mendukung proses penegakan hukum. Bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum itu salah satunya adalah melakukan check and balances, yaitu bagaimana kita ini benar-benar bersama-sama mengawal proses penegakan hukum supaya proses penegakan hukum itu berjalan di tracknya, on the track begitu loh. Jadi kami ini justru mendukung Polda Metro, menghormati Polda Metro, menghormati penyidik Polda Metro dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya. Dan kami yakin juga kok bahwa Polda Metro juga, penyidik Polda Metro juga menghormati hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi tujuannya bukan gini, jangan benturkan antara seolah-olah pra-peradilan ini berarti kami melawan Polda Metro, bukan. Justru kami ini mengajukan itu tujuannya adalah untuk melakukan dukungan, support kepada proses penegakan hukum, begitu loh. Prapit itu kan ada upaya dia untuk menghilangkan status tersangka. Kalau dia menang, gugur status tersangkanya. Dulu waktu saya tangani dia dulu dengan Kartika Putri, illegal access, dia prapit, dia menang. Makanya dia lolos. Nah, beda dengan saya nggak mau melakukan pra-peradilan. Saya lebih memilih bertarung di pengadilan. Kalau saya Richard Lee, ngapain pra-peradilan? Tempur aja di pengadilan menurut saya. Ya, tapi itu hak dia dong. Dia pergi, dia lakukan upaya hukum, dia buat pra-peradilan, monggo. Kita nggak bisa komentar tentang itu. Tapi yang saya katakan, kalau dia mengatakan, oh gua ini bantu Polri supaya cepat prosesnya, itu tidak benar. Itu jelas tidak benar. Gitu kira-kira. Jadi kalau ada kata-kata itu menurut saya itu hanya sebuah kata-kata yang punya kiasan persaya. Yang benar kalau you merasa bahwa siap tempur di pengadilan, nggak perlu pra-peradilan. Buktikan di pengadilan kayak Rasman. Saya berhasil membuktikan bahwa ada pengakuan Iklim Hakim, kira-kira begitu. Upaya Richard Lee menggugurkan status tersangka yang diterimanya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diikuti pula langkah yang diam-diam mengerikan, yakni dugaan penyuapan. Setidaknya hal itu yang ditakutkan Doktif saat menanggapi gugatan pra-peradilan Richard Lee belum lama ini. Doktif mencurigai adanya dugaan penyuapan yang dilakukan Richard terhadap petinggi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung. Tidak main-main,
Doktif menyebut jika Richard Lee diduga berupaya menyuap Jaksa Agung senilai 4 miliar. Karena dugaannya itu, Doktif melakukan gerilya dengan mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta adanya pengawasan terhadap langkah Richard Lee jelang sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tudingan Doktif terhadap Richard Lee yang disebut-sebut akan melakukan penyuapan cukup mengejutkan banyak kalangan. Lantas bukti apa yang dimiliki Doktif hingga berani melontarkan kecurigaannya adanya upaya penyuapan yang akan dilakukan Richard Lee? Yang Doktif takutkan, ya, takutkan Kamera tuh kiri. adanya dugaan aliran dana yang dilakukan oleh saudara DRL ke hakim. Ya, itu yang Doktif takutkan. Jadi kita kawal terus karena Doktif seperti yang sudah Doktif ceritakan, ada usaha untuk melakukan penyuapan sebesar 5 miliar melalui beberapa orang yang dekat dengan Doktif, naik hingga ke puluhan miliar ya yang dilakukan oleh DRL ini sampai ke Bang Rasman. Ya, jadi untuk pernyataan ini kalian bisa pertanyakan ke Bang Rasman, betul nggak bahwa saudara lawyer dari saudara DRL itu meminta damai dengan angka 5 miliar. Ya, ini sudah jelas, oke. Dan terus lagi untuk Kejaksaan Agung, ya, karena ada berita bahwa ada usaha lagi dari DRL untuk melakukan penyuapan dengan angka 4 miliar ke Kejaksaan Agung. Ya. Jadi di sini Doktif nasihati kepada DRL, lawyernya, jangan pernah melakukan usaha-usaha penyuapan karena ini akan tercium. Ini sudah atensi pusat. Apapun usaha kalian, ini sudah menjadi atensi pusat, viral. Ya, jadi merah putih. Oke, kita masuk. Doktif, dia ke Kejaksaan Agung. Terus saya tanya, dalam rangka apa Dok ke Kejagung? Saya ingin memberitahu para pejabat Kejagung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, supaya dipantau pergerakan dari proses pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi. Tetap saja kan Kejagung yang pegang sikap untuk pengawasan di bawah Jamwas. Nah, apakah juga di Kejaksaan Tinggi juga ada namanya asisten pengawasan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi jangan sampai ada terjadi transaksional. Karena kuat dugaan, kata Doktif, bahwa saudara Dr. DRL ini diduga ada melakukan upaya-upaya ke pihak kejaksaan agar berkas ini bisa dihentikan atau P19 mati. Terus saya katakan, Dok, itu sudah benar. Cara Dok itu sudah benar, tetapi saya ingatkan beliau jangan sampai menuduh. Oh, saya tahu Bang, suami saya kan dokter hukum, temannya Bang Rasman. Saya tidak pernah sebut nama dia, saya hanya mengatakan mengantisipasi jangan sampai terjadi transaksi. Karena Doktif mendengar ada dugaan usaha percobaan dari seorang DRL untuk melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Agung ya sebesar 4 miliar. Ini dugaan ya. Jadi Doktif mohon DRL sebaiknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu kegaduhan di masyarakat lagi. Ya, jadi lebih baik Anda ikuti saja prosedurnya. Anda kan sudah melakukan prapit. Ya, jadi nanti kita akan uji prapit, bukan kita, nanti majelis hakim akan menguji seperti apa, formalnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak di tanggal 2 Februari 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nanti biarkan masyarakat yang ikut mengawal. Jangan lagi melakukan usaha-usaha penyuapan. Ke Doktif nggak berhasil. Ya, 5 miliar Doktif tolak. Masa Kejaksaan Agung 5 miliar? Ya meskipun ya setidaknya ada etika ya di sini, masa Kejaksaan Agung 4 miliar ya, kalaupun ingin melakukan usaha seperti itu minimal 25 miliar lah ya, meskipun Kejaksaan Agung juga pasti akan menolak ya. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Banten tegak lurus merah putih. Jadi dipastikan di sini tidak akan ada
keberhasilan usaha DRL yang Doktif juga ingin melakukan penyuapan kemana-mana. Sementara itu, tim penasihat hukum Dr. Samia alias Doktif, Trasman Arif Nasution, meminta Polda Metro Jaya untuk bersungguh-sungguh menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka Dr. Richard Lee. Menurut Trasman, langkah hukum yang ditempuh Richard Lee akan berdampak terhadap status hukumnya jika dokter spesialis kecantikan itu memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi menghindari hal tidak diinginkan, Trasman meminta masyarakat ikut mengawal sidang pra-peradilan Richard Lee agar jujur dan transparan. Menurut Trasman, jika sidang gugatan yang diajukan Richard Lee luput dari pengawasan, bukan tidak mungkin apa yang ditakutkan Doktif menjadi kenyataan, yakni adanya dugaan penyuapan. Dan seperti inilah kekhawatiran Doktif dan Trasman atas dugaan penyuapan yang akan dilakukan Richard Lee jelang sidang perdananya. Dia juga sedang bergerak bersama saya agar mengawal pra-peradilan yang sedang diajukan oleh Dr. RL ke PN Jakarta Selatan untuk menguji status tersangka dia di Polda Metro Jaya dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bahkan kalau akumulatif itu menjadi 17 tahun. Nah, jadi yang tiga ini itulah hasil koordinasi saya 30 menit yang lalu dengan dokter detektif. Maka saya menghimbau agar penyidik benar-benar all out. Karena seseorang melakukan upaya hukum pra-peradilan artinya berhadapan dengan institusi kepolisian. Jadi dalam hal ini ya Kabidkum Polda Metro Jaya dan jajarannya saya berharap benar kalian harus benar-benar buktikan bahwa penetapan tersangka Dr. Richard Lee itu benar adanya. Saya tidak tahu kalau masalah jumlah, tapi Doktif bilang ada upaya-upaya untuk mempengaruhi pihak kejaksaan agar tidak sampai P19 mati. Itu. Dan semua ini dalam koridor presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Pertanyaan seriusnya, apakah Doktif boleh berupaya, jangan sampai ada transaksi, sangat boleh. Apakah boleh dia mengawal? Sangat boleh. Apakah boleh dia mencurigai? Sangat boleh. Nah, semua kita boleh menduga, boleh melakukan antisipasi, karena kepentingan Doktif, jelas saya lihat, dia ingin agar kasus ini sampai ke pengadilan. Dia ingin buka-bukaan di pengadilan. Itu yang saya tangkap poin dari seorang dokter detektif. Gitu. Kalau seseorang sudah tersangka, dia mengajukan pra-peradilan, lalu ada panggilan. Katakanlah tanggal 2 Februari pra-peradilan. Tanggal 4 panggilan sebagai tersangka. Ya, kalau polisi menganggap bahwa yang bersangkutan mengajukan upaya hukum pra-peradilan, tidak menghalangi dia untuk melakukan panggilan dan memeriksa. Bahkan tidak terhalang untuk melakukan penahanan. Yang saya tahu, berdasarkan fakta empirik yang saya alami. Ya, sekarang kalau dia melakukan pra-peradilan, artinya Richard melakukan perlawanan terhadap institusi kepolisian. Karena yang dihadapi ini sekarang adalah pihak dari institusi. Makanya Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang akan bertarung di pra-peradilan sebagai, ingat ya, penyidik yang mewakili kepentingan dari seorang pelapor, yaitu Dr. Samira atau dokter detektif. Begitu. Kita lihat nanti ya, maksudnya begini. Kalau ditanya apa yang akan terjadi nanti, ya kita nggak bisa ngomong lah. Tapi kan saya sampaikan, per hari ini Dr. Richard itu masih dalam kondisi yang sakit. Bahkan legalitas dan semua keterangan surat dokternya semua sudah jelas bahwa memang Dr. Richard perlu istirahat, begitu loh. Jadi tidak ada sehat. Orang sakit justru ingin sehat. Mana ada sih orang sehat ingin sakit? Maka dari itu kita nggak usah lah berpikiran hal-hal yang negatif, begitu loh. Jadi janganlah kita menyatakan bahwa oh benar nggak sih ini sakit atau tidak, enggak lah. Orang sakit pengen sehat, orang sehat nggak pengen sakit kok. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.